Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat sehat, kemudian nikmat hujan yang turun di sore hari ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan marilah kita ingat kembali bahwasanya kita perlu untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah berjuang untuk agama kita, agama Islam, dan kita bisa menikmati hasilnya sampai sekarang karena perjuangan beliau. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di surga Firdaus dan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian dirahmati Allah, suara saya terdengar jelas ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian online tafsir dan kita sudah sampai kepada surat Al-Humazah atau disebut juga surat Al-Hutamah atau disebut juga surat Wailul likulli humazatil lumazah. Dan kita sudah sampai pada ayat yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas ayat yang ketiga. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan satu surat sampai ayat yang ke-9. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan. Sebelum kita masuk, saya bacakan dulu surat Al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Demikian bacaan surat Al-Humazah. Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ketiga dan kita sudah melewati 3 ayatnya. Allah berfirman, Wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka bagi setiap orang yang sukanya mencela dan mengumpat. Dan tafsirannya sangat banyak, ada yang mengatakan ghibah, ada yang mengatakan mencela dengan tangan, dengan lisan, dengan mata, dan yang lainnya. Intinya Allah memberikan doa keburukan kepada orang-orang yang sukanya mencela orang lain, menyakiti hati orang lain. Alladzi jama'a malan wa addadah. Dan orang yang suka mencela itu biasanya
hobinya adalah mengumpul-ngumpulkan harta, nabung-nabung harta, kemudian menghitung-hitung hartanya, tapi tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Yang dia pikirkan hanya harta dikumpulkan, tapi tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak, dan tidak mau membantu orang lain. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwasanya orang kalau punya harta ya sudah aman. Kalau punya banyak uang kita aman, tentram. Sudah nggak mikir apa-apa lagi. Karena kita sudah punya banyak harta. Dia mengira bahwasanya perilaku dia yang suka mencela ke sana ke sini itu tidak dibalas. Maka Allah menjawab dalam ayat keempat, kalla, sekali-kali tidak. Next, Bu Ida, di ayat yang keempat. Jadi Allah menjawab prasangka mereka ya, bahwasanya kalau orang mengumpulkan harta itu jadi aman ya, jadi kekal, pendidikannya, kemudian pekerjaannya aman kalau sudah punya banyak harta. Allah menjawab, kalla, tidak. La yumbadanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Para ahli tafsir mengatakan sekali-kali tidak. Harta mereka tidak akan menolak datangnya kematian. Maksudnya adalah orang yang punya banyak harta, kemudian mencegah penyakit sana-sini, beli obat sana-sini karena punya banyak harta, tetap kalau sudah waktunya ajal datang, dia akan mati. Tidak bisa mencegah kematian. Setelah mati, dihisab, akhirnya dilemparkan, dicampakkan ke dalam hutamah. Dan hutamah ini Ibu sekalian, ini adalah kata yang baru dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata hutamah ini sangat jarang. Hanya ada dua di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surat Al-Humazah. Nggak ada lagi selain ini, hutamah nggak ada lagi. Yang adanya cuma di sini, di surat Al-Humazah. Hutamah. Ada satu lagi nanti saya jelaskan, satu kata yang mirip dengan hutamah. Layumbadanna. Di situ ada dua penegasan dalam taukid dan nun taukid yang menunjukkan bahwasanya pasti dia akan dilemparkan. Sungguh-sungguh benar dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan memang ada beberapa cara Ibu sekalian, malaikat untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka ya. Nah, ternyata hutamah ini neraka. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama dilempar, layum bazanna. Jadi malaikat memegang orang itu, kemudian melemparnya jauh ke dalam neraka. Yang kedua ada yang diseret dengan wajahnya. Ada yang diseret di atas wajahnya, diseret sampai ke neraka. Yang ketiga ada yang didorong. Ada yang didorong ke dalam neraka oleh para malaikat. Yang keempat ada yang jatuh sendiri ya ketika melewati sirat. Nah, orang yang ini tadi jenis orang yang suka mencela, suka menghina orang, suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Itu nanti di neraka itu dilempar ke dalam neraka, ke dalam hutamah. Dan karena hutamah ini kata yang baru, Ibu sekalian. Para sahabat waktu itu nggak tahu apa itu hutamah, tidak tahu. Kita tahu hutamah itu neraka karena dalam arti terjemah Al-Quran ya, ada tulisan dalam kurung neraka, seperti yang kita lihat di slide. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Para sahabat nggak tahu awalnya apa itu hutamah. Makanya di ayat berikutnya, next, ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Jadi para sahabat tidak tahu hutamah ini apa. Kita tahu kalau itu neraka karena ada tafsir dalam Al-Quran kita. Para sahabat nggak tahu apa itu hutamah.
Orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpulkan harta tapi nggak mau sedekah itu dilempar ke hutamah. Apa itu hutamah? Allah bertanya kepada kita dan Allah akan menjawab sendiri nanti apa itu hutamah. Mengapa Allah bertanya kepada kita tentang hutamah? Yang pertama untuk nakut-nakuti. Untuk nakut-nakuti manusia. Tahukah kamu apa itu hutamah? Ditakut-takuti sama Allah. Karena memang hutamah ini sesuatu yang menakutkan. Dan para sahabat memang belum pernah dengar kata hutamah ini. Jarang sekali ada hutamah. Maka di dalam ayat yang lain, next ya, slide berikutnya. Di dalam ayat yang lain ada satu kata yang mirip dengan hutamah. Jadi makanya hutamah ini cuma dua di dalam Al-Quran. Yang satu surat Al-Humazah, yang kedua surat An-Naml ayat 18. Surat An-Naml ayat 18. Di sini ada padanan kata yang mirip dengan hutamah, yaitu Allah berfirman di surat An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlata ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini ceritanya tentang itu ya. Sulaiman dan semut, kisah Sulaiman dan semut. Hatta idza atau ala wadin nam, ketika Sulaiman dan pasukannya ini sampai kepada lembah semut. Qalat namlah, maka ratu semut, namlah ratunya semut mengatakan, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. La yahtimannakum Sulaiman. Nah, ini kata yang mirip dengan hutamah, yaitu yahtimannakum. La yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kamu diinjak. Yahtimannakum itu jangan sampai kamu diinjak oleh Sulaiman wa junuduhu, dan bala tentaranya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Ibu sekalian, ternyata hutamah itu mirip dengan yahtimanna, artinya adalah diinjak. Diinjak. Sehingga hutamah itu adalah salah satu nama neraka yang apabila seseorang masuk ke dalam yang namanya neraka hutamah, ini dia seperti dihancurkan, dia seperti diinjak-injak. Neraka yang menginjak-injak, neraka yang menghancurkan, sampai bekasnya itu sampai seperti orang yang habis diinjak-injak. Nah, yahtimannakum, insyaallah. Sangat ngeri sekali. Ini neraka hutamah. Dan hanya ada dua ya Ibu sekalian. Kata hutamah ini dalam Al-Quran. Berikutnya, next slide. Kita masuk ke dalam ayat yang ke-6. Apa itu neraka hutamah? Tadi Allah menyebutkan apa neraka hutamah. Ternyata neraka hutamah itu adalah narullahil muqadah. Nar artinya api, kemudian Allah nisbatkan dengan narullah artinya apinya Allah, al-muqadah yang dinyalakan. Narullah apinya Allah. Ternyata muqadah ya apa? Hutamah, neraka hutamah itu isinya adalah apinya Allah, api miliknya Allah. Semua ibu-ibu sekalian, semua yang dilekatkan dengan nama Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Contohnya, kita sering menyebut kitabullah, kitabnya Allah, ya, Al-Quran. Tidak ada bandingannya. Ya cuma satu, Al-Quran, kitabullah. Begitu mulianya, begitu agungnya kitabullah. Kemudian ada rumah, bait, tapi kalau disandingkan dengan Allah, baitullah cuma satu, nggak ada bandingannya, yaitu Ka'bah. Baitullah. Kemudian para ulama juga mengatakan unta.
Unta naqah, naqah kalau disandingkan dengan Allah, naqatullah, untanya Allah, tidak ada bandingannya, luar biasa. Pernah Allah menciptakan unta yang disebut dengan naqatullah, ini untanya Allah, yaitu di Nabi siapa? Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh. Yang waktu itu unta keluar dari apa? Dari batu, dari batu. Batu itu pecah, kemudian keluar unta. Dan air susu dari unta itu tidak pernah habis. Masya Allah. Ini naqatullah, untanya Allah. Lah ini api, Ibu saya. Nar, api. Narullah, apinya Allah. Maka apinya Allah ini tidak ada bandingannya. Di dunia ini nggak ada bandingannya. Maka sering kita dengarkan suatu hadisnya, bagaimana perbandingan antara api dunia dan api neraka. Ini kita ulang-ulangi dulu sekalian agar kita ini takut kepada neraka, kita takut kepada api neraka. Kita di dunia sering lihat api di kompor, lihat api di korek, maka harapannya ketika kita lihat api dunia, kita ingat apinya Allah di neraka yang tidak ada bandingannya. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, api yang biasa kalian nyalakan di dunia itu hanya sebagian saja dari 70 bagian panasnya neraka. Api di dunia itu belum ada apa-apanya dibanding apinya Allah di neraka. Cuma satu bagian dibanding 70. Kemudian para sahabat heran dan bertanya, wahai Rasulullah, demi Allah api dunia itu sudah cukup panas. Demi Allah api dunia itu sudah menyakiti, sudah bisa membakar, sudah cukup panas. Maka Rasulullah mengatakan, tapi sungguh api neraka itu 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Allahu Akbar. Inilah apinya Allah yang sangat panas, lebih panas daripada api dunia. Maka kita pasti pernah kan Ibu keconyok api itu ya. Ya Allah, panas sekali. Bagaimana kalau kita keconyok apinya neraka? Bagaimana kalau kita masuk 1 menit saja di api neraka? Nauzubillah min dzalik. Bagaimana panasnya, bagaimana pedihnya. Dan Allah berfirman muqadah, narullahil muqadah, yang dinyalakan. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Sekarang neraka ini sudah ada. Dan memang sudah Allah ciptakan neraka sudah lama. Dan ini ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan bahwasanya neraka itu memang sudah disiapkan oleh Allah. Sekarang ini neraka sudah berkobar, Hadis ini sebagian dari kita mengira bahwasanya ini dari Rasulullah SAW, padahal ini hadis ini mauquf, terhenti di perkataan Abu Hurairah. Ini perkataan Abu Hurairah, sekalian. Beliau mengatakan, auqida 'alan nari alfasanati. Neraka dipanaskan, dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. Jadi awal Allah menciptakan neraka itu Allah nyalakan dulu, Allah panaskan dulu neraka, Allah godok begitu ya. Selama berapa? 1000 tahun. Hatta ahmarrat, sampai nyala api neraka itu berwarna apa? Berwarna merah. Jadi api yang semakin panas dia akan semakin merah ya apinya. Kita tahu api kuning sama api merah lebih panas api merah. Kalau kita lihat di slide ini ya, api yang kuning kan luarnya, yang lebih panas yang di bagian bawah ini biasanya warnanya merah. Warna merah, dan itu menunjukkan itu yang lebih panas. Allah telah menyalakan neraka 1000 tahun sampai api neraka berwarna merah. Tsumma auqida 'alaiha alfasanah.
Kemudian Allah nyalakan lagi neraka selama 1000 tahun. Berarti berapa? 2000 ya, 2000 tahun. Hatta abyadad, sampai warna apinya terlihat putih. Terlihat putih. Jadi ada api yang lebih panas daripada api merah, yaitu api putih. Api putih. Jadi ada api kalau sudah putih, ya maka itu sangat panas. Mengapa matahari itu kalau dari jauh kan kadang warnanya putih ya, saking panasnya. Saking panasnya. Hatta biyaddat, sampai neraka itu warnanya putih, saking panasnya. Tsumma auqida 'alaiha alfasana. Kemudian Allah panaskan lagi neraka itu, ternyata belum cukup panas. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun lagi. Yaitu total sudah 3000 tahun. Hatta iswaddat, sampai apinya neraka itu berwarna apa? Berwarna hitam kelam. Fahiya sauda'u mudlimah. Sampai sekarang neraka itu hitam dan sangat gelap. Hitam dan sangat gelap. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan memang banyak dalil-dalil yang menyebutkan memang neraka itu gelap, Ibu. Ya, pernah kita bahas kalau nggak salah ya, bahwasanya neraka itu nggak terang tapi apa? Gelap. Neraka itu gelap. Allahu Akbar. Inilah apinya Allah yang warnanya saja sudah beda. Api dunia kan warnanya apa? Kuning, kadang ada yang merah, ada yang biru ya. Tapi apinya Allah warnanya hitam. Saking panasnya. Nerakanya Allah warnanya gelap. Saking panas dan saking dalamnya neraka itu. Ada sebuah keterangan Ibu dari ulama bernama Rabi bin Anas. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan api di dunia itu sebagai cahaya, sebagai sumber sinar, dan sebagai kenikmatan bagi manusia. Jadi api di dunia itu banyak manfaatnya. Bisa kita buat goreng, bisa kita buat manfaat yang lain. Sementara api yang terbesar, kata Rabi bin Anas, itu warnanya hitam gelap. Yang dimaksud adalah api neraka, apinya Allah. Warnanya hitam gelap, seperti kuburan, kata beliau. Jadi al-kubra, seperti kuburan. Mithlal qabr, seperti kuburan. Na'udzubillahi minha. Kita berlindung kepada Allah dari api tersebut. Api hitam miliknya Allah. Dalam keterangan yang lain, Ad-Duha, ini juga sering beliau muncul dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, Jahannamu sauda. Jahannam, api neraka, itu hitam. Wa ma'uha aswad. Airnya pun berwarna hitam. Wa syajaroha aswad. Pohon-pohonnya juga berwarna hitam. Wa ahluha saud, dan penduduknya juga hitam-hitam. Ini kata beliau. Jadi neraka itu warnanya semuanya hitam. Api yang sangat gelap saking panasnya. Semoga Allah lindungi kita dari apinya Allah ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Next, berikutnya ayat yang ke-7. Apa itu hutama? Apa itu neraka hutama? Tadi Allah sebutkan neraka hutama itu isinya adalah apinya Allah yang sudah dinyalakan selama berapa tadi? Ribuan tahun ya, sampai berwarna hitam. Dan apinya Allah ini nggak main-main. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu yang membakar naik sampai ke hati. Allati, yang tattali'u, naik, 'alal afidah, sampai ke hati. Masya Allah. Ini apinya Allah yang tidak hanya membakar kulit luar, tapi membakar sampai ke dalam organ yang namanya hati. Betapa dahsyatnya ibu sekalian apinya Allah ini. Ini saking panasnya. Api itu tidak hanya membakar bagian luar. Enggak seperti api di dunia ya. Api dunia kita kalau
Kita lihat misalkan bakar apa ya, bakar sesuatu itu kan, yang pertama terbakar kan luarnya dulu, kadang dalamnya itu belum matang ya, maka dibakar sampai dalamnya matang. Tapi kalau api neraka tidak. Api neraka tidak menunggu waktu seperti itu. Ketika dia membakar, dia langsung masuk ke dalam organ-organ. Tidak hanya kulit yang terbakar, tapi juga apa yang ada di dalamnya. Melewati kulit luar, kemudian kulit dalam, melewati ari-ari, daging, tulang, rongga, sampai ke organ-organ dalam manusia. Ini apinya Allah, insya Allah. Jadi sangat dahsyat sekali api yang Allah ciptakan di neraka. Mengapa Allah sebutkan di situ afidah? Afidah itu artinya hati ya. Mengapa Allah sebutkan apinya kok sampai ke dalam hati, sampai naik ke hati? Karena ibu sekalian, Allah sedang berbicara tentang humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang sukanya mencela dan mengumpat. Dan orang yang sukanya mencela, mengumpat, melaknat orang, menghina orang, membicarakan keburukan orang itu biasanya menyakiti apa? Menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang. Dan al-jaza min jinzil amal. Perbuatan, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dia di dunia sukanya nyakiti hatinya orang. Nanti di akhirat, di neraka, maka api itu akan membakar hatinya, dibales. Api itu akan membakar hatinya. Dan kata para ulama, hati itu adalah organ yang paling sensitif, kata para ulama. Makanya kalau hati itu sudah terluka, bahaya. Nah, hati adalah organ yang paling sensitif. Makanya kenapa Allah menyebutkan afidah, naik sampai ke dalam hati. Dan kata para ulama, kalau sudah disiksa hatinya, maka dia merupakan siksaan tertinggi, kata para ulama. Jadi siksaan hati itu siksaan yang paling tinggi. Mengapa tidak sampai ke dalam paru-paru, sampai ke lambung misalnya, tidak, tapi sampai ke hati, karena memang hati itu organ yang paling sensitif. Dan yang ketiga, kenapa Allah menyebutkan afidah, hati? Karena hati merupakan sumber keyakinan. Hati merupakan sumber keyakinan. Dia mencela orang, menghina orang itu kan karena sombong. Dia sombong merasa benar, kemudian dia cela orang lain. Nah, sombong itu tempatnya di mana? Di hati. Itulah yang Allah siksa. Hatinya Allah siksa. Jadi api neraka hutomah itu membakar sampai ke hati, padahal mereka dalam keadaan hidup. Ini kata Sabit al-Bunani. Dia adalah seorang tabi'in ya, generasi setelahnya sahabat. Sabit al-Bunani ini temannya itu, sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW. Beliau hidup di zaman setelah sahabat, jadi nggak ketemu Nabi SAW. Beliau hidup di zaman tabi'in. Beliau mengatakan Allah membakar hati dalam neraka hutama itu padahal mereka sedang hidup. Jadi sedang dalam keadaan hidup, api itu sampai ke hatinya. Dan bila mana azab itu mencapai puncaknya, mereka akan menjerit. Mereka akan menjerit dan menangis, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ini orang yang disiksa di dalam neraka hutomah, menjerit, menangis, karena api itu ternyata sampai ke hatinya. Dulu dia sukanya menyakiti hati orang, sekarang api itu sampai ke hatinya sendiri. Kesombongannya itu disiksa di hatinya. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian ada perkataan Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Ya, beliau mengatakan, api neraka hutomah itu membakar semua anggota tubuh penghuninya. Dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas tenggorokannya, maka kembalilah api itu ke tubuhnya. Ya Allah, balik.
Jadi api itu membakar sampai ke hati, kemudian sampai ke tenggorokan, habis itu balik lagi keluar. Terus bakar lagi ke hati, ke tenggorokan, kemudian balik lagi keluar. Begitu seterusnya Allah mengadab para pencela, para penghina, dan orang yang sukanya mengumpulkan harta tapi tidak mau bersedekah. Saking sakitnya ibu sekalian. Jadi hati dibakar itu sewakit sampai semuanya terbakar. Saking sakitnya para penghuni neraka Hutama, para penghuni neraka itu berteriak. Dan karena mereka sudah capek berteriak dan tidak direspon oleh Allah. Ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Allah nggak merespon. Akhirnya mereka berteriak kepada salah satu makhluk Allah. Siapa itu? Dia adalah penjaga neraka yang Allah namakan dengan malaikat Malik. Malaikat Malik. Nah, next, selanjutnya. Dan Allah abadikan teriakan penghuni neraka ini di surat Az-Zukhruf ayat 77. Ya Allah, ini ngeri sekali, Ibu. Para penghuni neraka berteriak kepada malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Allah berfirman, "Wanadau ya Malik." Mereka berteriak, "Wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Liyaqdi alaina rabbuk. Biarkan Tuhanmu membuat kami mati saja. Qala innakum makithun. Kemudian Malik mengatakan, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nggak akan keluar dan nggak akan mati. Mengapa mereka berteriak seperti itu? Mereka hanya ingin istirahat. Mereka hanya ingin apa? Istirahat dari siksaan neraka. Sudah capek disiksa, kok nggak mati-mati. Akhirnya mereka minta mati, pengen istirahat. Tapi ternyata Allah takdirkan para penghuni neraka tidak mati. Mereka tetap hidup dalam siksaan. Maka Malik mengatakan, innakum makithun. Kamu di situ terus, disiksa terus, nggak akan keluar dari neraka ini. Ini bagi yang kafir ya tentu saja ya. Bagi orang muslim maka ada saatnya mereka akan keluar dari neraka Hutamah. Bagi yang muslim ya. Jadi orang muslim itu ternyata juga ada yang sukanya menghina, mencela orang, maka dia akan mencicipi panasnya apinya Allah, narullah di neraka Hutamah. Akan mencicipi dan pada waktunya Allah akan keluarkan orang-orang muslim dari neraka. Orang-orang beriman. Dan orang ini mengapa kok berteriak itu karena sudah kehilangan kesabaran. Mereka pikir di neraka itu bisa sabar. Terus aku tak nang neraka dilit ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, aku tak sabar ya di neraka. Saya dulu bisa sabar kok, kena musibah ujian di dunia bisa sabar. Di neraka mungkin bisa sabar. Ternyata mereka di neraka nggak bisa sabar, saking sakitnya, saking pedihnya, kemudian mereka teriak minta dikeluarkan. Dan minta dikeluarkan nggak direspon, akhirnya minta mati. Sudah, kami mati saja Malik. Ternyata mereka juga tidak mati, tetap hidup. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Berikutnya, next ayat yang ke-8 dari surat Al-Humazah. Allah berfirman, innaha alaihim muqsadah. Sungguh neraka itu, api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Innaha alaihim muqsadah. Mereka ditutup di neraka itu. Dan para ulama mengatakan Allah menyebutkan kata muqsadah, tertutup rapat ya, muqsadah. Sebenarnya ada padanan kata lain, yaitu mutbiqah. Mutbiqah itu juga tertutup. Tapi Allah menggunakan kata muqsadah karena muqsadah itu menunjukkan nutupnya pakai pintu. Pakai pintu. Kalau mutbiqah itu nggak ada pintunya. Seolah-olah dinding tertutup sudah, nggak bisa dibuka. Kalau muqsadah itu ada pintunya. Dan ini menunjukkan bahwasanya neraka itu punya apa? Punya pintu gerbang.
Dan Allah tutup rapat pintu itu ketika manusia masuk ke dalam neraka hutamah ini. Nah, inilah pintu. Maka ada pendapat yang mengatakan salah satu nama pintu neraka adalah pintu hutamah ya. Tapi itu pendapat yang tidak diambil ya, pintu hutamah. Namun memang neraka itu punya pintu, dan di neraka hutamah, neraka itu akan ditutup pintunya dengan rapat yang dinamakan dengan muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Mengapa Allah tutup pintu itu? Padahal sebenarnya kalau Allah buka pintunya ya orang-orang, kalau Allah tidak mengizinkan ya orang-orang nggak bisa keluar. Allah buka saja pintunya. Ternyata tidak. Allah tutup pintunya itu untuk memberikan siksaan batin. Waduh, ada pintu ya, kapan pintu itu dibuka? Jadi mereka itu disiksa batin dengan adanya pintu. Pintunya itu ditutup oleh Allah seakan-akan suatu saat akan terbuka. Padahal tidak. Orang kafir yang sukanya mencela, Allah akan tutup pintu itu selamanya. Mereka mengira, waduh ada pintu, berarti bisa dibuka. Gitu. Padahal tidak. Itu namanya siksaan apa? Siksaan batin. Siksaan batin. Dalam surat Al-Balad ini juga ada ayat yang mirip. Allah berfirman, alaihim narum muqsadah. Mirip ya. Alaihim narum muqsadah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka itu lalu ditutup pintunya itu rapat-rapat sehingga nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan selamat bagi mereka. Sudah ditutup pintunya, dikunci. Maka para ulama mengatakan, Ibnu Abbas ya, salah seorang sahabat, beliau mengatakan semua pintunya neraka ditutup seperti itu. Jadi ketika dimasukkan ke neraka langsung ditutup semua pintunya, tidak ada yang terbuka. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ad-Dhahak, salah seorang ulama, beliau mengatakan yaitu diberi tembok di sekelilingnya dan tidak ada jalan keluar. Ini salah seorang ulama berpendapat bahwasanya muqsadah itu tembok ya, tembok yang ditutup di sekeliling neraka itu dan mereka tidak bisa keluar. Ya Allah. Qatadah, murid dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan tertutup rapat muqsadah itu tertutup rapat sampai cahaya nggak masuk. Nggak ada cahaya masuk, kan neraka itu gelap. Neraka itu gelap, apinya saja hitam, tadi disebutkan pohonnya hitam, semuanya hitam. Nah itu sampai nggak ada cahaya yang masuk, saking rapat pintunya ditutup. Tidak ada celah, tidak ada jalan keluar darinya untuk selama-lamanya. Ini bagi yang kafir. Na'udzubillah, Masya Allah. Ini pintu neraka tidak ada celah sedikit pun. Tidak ada celah sedikit pun. Perkataan Abu Imran Al-Juni, salah seorang ulama, mengatakan, nanti apabila hari kiamat terjadi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk menghimpun semua orang yang sukanya bertindak sewenang-wenang dan semua setan serta semua orang yang dulunya ketika di dunia itu kejahatannya ditakuti manusia. Orang-orang jelek semuanya dikumpulkan, kemudian mereka diikat dengan rantai besi. Diikat, ada yang diikat di tangannya, ada yang terikat di lehernya, seperti budak. Kemudian mereka diikat dengan rantai besi, kemudian Allah merintahkannya untuk memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka itu ditutup rapat menyekap mereka di dalamnya. Nggak ada jalan keluar. Ada pintu dan pintunya ditutup rapat. Dan demi Allah, kata beliau, kata Abu Imran Al-Juni, demi Allah, telapak kaki mereka sama sekali tidak dapat menetap selama-lamanya. Wallahualam, ini maksudnya gimana ya? Telapak kaki mereka sama sekali tidak bisa menetap selama-lamanya. Mungkin karena panasnya, wallahualam. Dan demi Allah mereka di dalam neraka tidak dapat melihat langit selama-lamanya. Sudah saking dalamnya, pintunya ditutup, nggak bisa melihat.
Demi Allah, kelopak mata mereka tidak dapat dikatupkan dan tidak dapat merasakan tidur selama-lamanya. Memang benar, ibu sekalian, penghuni neraka, bahkan penghuni surga itu mereka tidak tidur. Sedangkan kita, orang manusia di dunia itu Allah berikan tidur itu untuk istirahat, dan tidur itu sebenarnya sifat yang kekurangan bagi sebuah makhluk ya. Makhluk itu kan bisa capek ya, istirahat kemudian tidur. Sedangkan penghuni surga nggak ada capek sehingga mereka tidak tidur. Sama seperti penghuni neraka, mereka juga di neraka tidak tidur. Kata Abu Ibrahim Al-Juni, kelopak matanya nggak bisa dikatupkan dan mereka melek terus, nggak bisa tidur sehingga mereka disiksa terus di dalam neraka. Demi Allah, kata Abu Imran Al-Juni, mereka di dalamnya tidak pernah merasakan sejuknya minuman selama-lamanya. Ketika mereka dikasih minum, Allah berikan mereka apa? Ma'an hamiman, air yang mendidih. Nggak pernah dikasih minuman yang sejuk. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka Hutamah ini. Yaitu ciri-cirinya apa tadi? Ada pintu dan pintunya ditutup rapat, tidak ada celah. Neraka Hutamah. Next, berikutnya ayat yang ke-9. Allah berfirman, fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mumaddadah. Amad atau imad itu artinya tiang. Imad atau amad artinya tiang, mumaddadah artinya panjang. Dari kata mad, mad artinya panjang. Mumaddadah, tiang yang panjang. Dan ini salah satu ciri neraka Hutamah. Orang kalau suka mencela, suka mengumpulkan harta tapi tidak mau sedekah, mereka akan masuk neraka dalam keadaan apa? Diikat pada tiang-tiang besi. Diikat pada tiang-tiang besi. Muqatil Ibnu Hayyan, beliau mengatakan, pintu neraka tertutup atas mereka, kemudian mereka dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Maksudnya, kalau ada besi, ya, kemudian ada panas, itu kan besinya bisa menguatkan rasa panasnya, ya. Jadi lebih panas. Maka mereka merasakan lebih panas ketika diikat di besi, tiang-tiang besi. Dan ini menunjukkan neraka itu ada tiang-tiangnya, tiang-tiang besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka, kata Muqatil, dan tidak ada udara yang masuk ke mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi di dalam neraka itu terdapat tiang-tiang besi. Mereka diikat di tiang itu, dibakar sampai ke mana? Sampai ke hatinya. Dibakar, terus apinya keluar lagi, bakar lagi, keluar lagi, bakar lagi, sampai ke hatinya. Hati tempat kesombongan yang dulu mereka mencela orang-orang karena sombong. Ya. Itulah pengertian dari tafsir surat Al-Humazah. Sangat ngeri, Ibu sekalian. Kalau kita sudah hafal ya Al-Humazah, maka seharusnya kita itu bisa terhindar dari sifat itu, mencela, menghina orang, ghibah, apalagi ghibah, ya Allah. Kalau sudah hafal Al-Humazah itu sudah takut lah, minimal sudah takut. Orang kalau sukanya ghibah, sukanya mencela orang, menghina orang, pakai mata, pakai tangan, maka dia akan masuk neraka. Gimana tadi? Diikat di tiang, pintunya ditutup, nerakanya hitam, membakar sampai ke dalam hati. Itu orang yang sukanya mencela. Maka kita kalau ketika ada nafsu ya, tumbuh nafsu untuk mencela orang, nafsu untuk menghibah orang, ingat-ingat ini, ingat-ingat Al-Humazah. Ingat-ingat, hati-hati, wahai lisan. Kamu kalau berkata sembarangan, hatimu dibakar nanti di neraka. Kamu masuk neraka Hutamah. Jangan berkata sembarangan tentang orang lain. Jangan mencela orang di depannya. Jangan mencela orang di belakang. Jangan menghina postur seseorang. Jangan menghina perkataan seseorang.
nanti kita akan dibalas oleh Allah di dalam neraka Hutamah. Next berikutnya, ini sebuah nasihat dari Rasulullah SAW untuk, karena ini kajian ibu-ibu ya, untuk para wanita dan berhubungan dengan surat Al-Humazah. Mari kita ambil nasihat ini dari Rasulullah, ya, para ibu-ibu. An Abdillah, ada sebuah hadis. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, wahai ibu-ibu, ummahat, ibu-ibu, para wanita, tasaddaqna, banyaklah bersedekah. Ini nasihat Rasulullah kepada ibu-ibu, kepada para wanita untuk banyak apa? Tasaddaqna, sedekahlah, banyaklah sedekah. Yang kedua, wa aktsirnal istighfar, banyak-banyak istighfar. Ini nasihat kedua bagi para wanita, bagi para ibu-ibu, banyak-banyak apa? Banyak-banyak istighfar. Dua ini kalau bisa dilazimkan, sedekah ya istighfar. Sedekah istighfar. Kenapa? Kok Rasulullah memerintahkan para wanita untuk banyak sedekah dan banyak istighfar? Karena fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para wanita, itu penghuni neraka yang paling banyak. Penghuni neraka yang paling banyak itu wanita. Ini fakta yang sebenarnya menyedihkan ya bagi para wanita. Ya Allah, kenapa kok neraka paling banyak kok perempuan? Kenapa? Maka faqalatim, ada seorang perempuan yang cerdas, waktu sahabiah, wallahu alam namanya siapa. Beliau tanya kepada Rasulullah mengenai hal ini. Wa malana, kenapa kok kami? Gitu. Ada seorang wanita yang cerdas tanya, kenapa kok kami, wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, aktsaru ahlin nar. Kenapa kok kami para wanita ini yang paling banyak di neraka? Qala, Rasulullah menjawab, tukthirnal la'na. Karena kalian, wahai para wanita, itu sering melaknat, sering mencela orang, sering ghibah sana sini, sering gosip sana sini. Ini yang menyebabkan para wanita itu banyak masuk neraka. Tukthirnal la'na. Yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kalian sering mengingkari kebaikan suami. Sering mengingkari kebaikan suami. Ini bagi yang sudah berumah tangga ya, sudah bersuami. Dan masih panjang hadisnya. Saya ambil poinnya yang berhubungan dengan surat Al-Humazah, yaitu itu tadi. Tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Para wanita, kalian sering melaknat orang, menghina orang, dan sering kufur terhadap kebaikan suami. Para ulama mengatakan dari hadis tersebut, di antara penyebab wanita banyak masuk neraka adalah yang pertama, sering melaknat dan mencela. Karena memang ibu-ibu sekalian, kelemahan seorang wanita itu di lisannya. Kelemahan atau kekurangan seorang perempuan itu ada di mana? Di lisan. Maka karena ini adalah salah satu tafsiran hadis ya. Sering kita dengar hadis sebagai berikut. Berbuat baiklah kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkong adalah tulang rusuk yang mana? Yang paling atas. Kalau kita belajar biologi ya, tulang rusuk itu kan yang paling bengkong yang mana? Yang paling atas ya, paling kecil ya, bengkong sekali. Kata Rasulullah, tulang rusuk itu yang paling bengkong, yang paling atas. Dan tafsirannya adalah wanita itu yang paling bengkong
adalah lisannya. Wanita itu yang paling bengkong adalah lisannya. Kekurangannya wanita, kelemahannya itu ada di lisan. Makanya kenapa banyak perempuan masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Dan ini sebagai apa ya, pencegah kita ya Ibu sekalian. Kita kalau mau ngomongin orang, kita kalau mau mencela orang karena marah ya, maka ingat-ingat surat apa? Al-Humazah. Habis ta'awud, wailul likulli humazatil lumazah, ini dalam hati. Biar enggak sembarangan gitu ngomongin orang. Karena itu tadi, lisan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Yang kedua, di antara penyebab banyaknya perempuan atau wanita masuk neraka adalah kufur terhadap suami. Kufur terhadap suami, artinya nggak mau bersyukur terhadap pemberian suami, pemberian suami. Dan ini juga termasuk bahaya lisan ya. Lisan juga, ini juga sama, lisan. Maksudnya begini, wanita itu masuk neraka, banyak wanita masuk neraka karena lisannya suka mencela orang. Dan yang kedua, khususnya mencela suaminya sendiri. Khususnya mencela siapa? Suaminya sendiri. Para istri itu adalah tanggung jawab yang paling besar kepada suaminya ya. Maka dia kalau mencela orang lain ya dosa besar. Tapi kalau mencela suaminya sendiri, dosanya lebih besar lagi. Makanya alasan yang kedua adalah takfurnal ashir, mengkufuri kebaikan suami. Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini ketika beliau setelah sholat khusuf, sholat gerhana, beliau mengatakan, uridun naro, aku melihat neraka ketika sholat gerhana. Fa'idha aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Yakfurna, adalah wanita yang kufur. Ya, maksudnya alasan mereka masuk neraka adalah kufur. Kemudian ada yang bertanya, ayakfurna billah, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Ada wanita yang tanya. Ternyata jawabannya Rasulullah, yakfurnal ashir. Tidak. Beliau, wanita itu kufur terhadap ashir, kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap kebaikan suaminya. Mana tadi? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an. Nah, kemudian wanita itu mengatakan, nah inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka adalah perkataan si wanita ini, yaitu seorang suami sudah berbuat baik selama hidupnya, mencari nafkah, memberikan ini itu, membelikan ini itu. Kemudian ketika suami melakukan satu saja kesalahan, nggak sebanding dengan kebaikannya, maka wanita ini mengatakan kalimat yang membuat dia masuk ke dalam neraka, yaitu apa? Ma ra'aitu minka khairon qattun. Aku sama sekali nggak pernah melihat kebaikan darimu. Aku sama sekali nggak pernah melihat kebaikan darimu. Ini perkataan yang sering dikatakan oleh para istri ya, yang sedang marah. Ngelihat misalkan ada suami yang sudah baik selama ini, terus dia qadarullah melakukan satu kesalahan, maka wanita itu mengatakan, wala mas awakmu itu gano bener. Wala mas awakmu itu gano apike belas. Inilah padahal suami itu sudah baik dari awal nikah sampai berpuluh-puluh tahun. Itu semua dilupakan oleh para wanita, sehingga perkataan itulah yang Allah benci. Sehingga suami itu tersakiti apa? Hatinya, tersakiti hatinya. Dan dosanya sehingga menjadi lebih besar, dan inilah yang menyebabkan wanita banyak masuk ke dalam neraka. Maka ibu-ibu hati-hati nih. Ibarat panas setahun dihapus hujan sehari, gitu kan ya. Panas setahun dihapus hujan sehari. Kebaikan suami menjadi hilang ketika suami berbuat salah hanya sekali. Mencela orang itu tidak boleh, lebih-lebih mencela suami sendiri. Mencela suami sendiri. Maka Rasulullah menasihati kita, para wanita, lihatlah di mana keberadaanmu saat bergaul dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan
nerakamu. Suami kita itu ya surga neraka kita. Kalau suaminya ridho ya insya Allah surga. Kalau suaminya marah sakit hati karena dilokno bojone istrine ya nanti masuk neraka karena suaminya nggak ridho. Nah, next berikutnya, maka Rasulullah memberikan jaminan ibu sekalian. Beliau bersabda, man yadman lima baina lahyaihi. Siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara dua jenggotnya, kumis dan jenggot, yaitu apa? Lisan. Siapa yang bisa jamin jaga lisan? Wa ma baina rijlaihi. Siapa yang bisa jamin menjaga apa yang di antara dua kaki atau kemaluan? Audman lahul jannah. Aku akan menjamin baginya surga. Masya Allah, ini kabar gembira Ibu. Ada dua anggota tubuh yang seakan-akan susah untuk dijaga. Dan ini menunjukkan satu-satu ya. Satunya bagi wanita, satunya bagi pria. Dan anggota tubuh yang susah dijaga bagi wanita itu yang pertama yaitu mulut, lisan. Dan anggota tubuh yang susah dijaga untuk para pria adalah kemaluannya, ya, berzina. Ya. Maka siapa yang bisa menjamin ini, bisa jaga mulutnya, jaga lisannya, nggak berbuat yang, nggak berkata yang dusta, nggak berkata riba, nggak mencela. Rasulullah akan jamin baginya surga, insya Allah. Ini jaminan bagi kita dari Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari api neraka hutama dan Allah jadikan lisan kita lisan yang baik. Allah jadikan lisan kita lisan yang tidak mau mencela orang lain, lisan yang tidak suka ghibah, dan Allah jaga anggota tubuh kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Nah, saya kembalikan ke MC.